Mbak, kamu tuh dari mana sih? Saya itu urusannya banyak, nggak cuma nganter Mbak. Mbak tiba-tiba menghilang tanpa konfirmasi. Di telepon, di WA, nggak respon. Maaf mas, saya tadi ketemu leluhur saya. Saya jam 1 harus sampai Argo Dumilah katanya gitu. Mungkin enak orang ngomong seharusnya diserahkan ke pihak berwajib kalau dia tahu dia stres atau mencoba menghalangi agar nggak ke laut itu saya nggak bisa. Kayak dihipnotis lah, nurut aja gitulah, mau keluar dari alur itu nggak bisa gitu. Terus nggak selang lama itu keponakan istri saya yang rumahnya sini nih, dia melihat sosok pendaki lelaki di depan pintu. Tapi selang nggak lama itu orang itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Geri, yaitu driver yang saat itu mengantarkan Mbak Gati Ambarwati mulai dari Madiun sampai ke Cemoro Sewu. Seperti apakah kronologi lengkapnya? Itu awalnya gimana, Mas? Itu kan di berita gini, katanya Mbak Gati Ambarwati ku pernah pesen travel neng Mbak Tri Ayu 2 kali. 3 kali ya? Yang 2 kali di Ya ini saya luruskan. Untuk itu pesennya kan ke saya langsung sebagai ownernya juga. Nah itu soal Mbak Tri itu kan dia tahu cerita dari saya. Itu gini, emang dia pesen pertama tanggal 12, dia WhatsApp pesen travel untuk tanggal 17. Nah tanggal 17 itu cancel, katanya saudaranya datang. Terus yang kedua dia mendadak tanggal 22 itu Januari. Nah itu cancel, katanya M. Nah terus dia akhirnya pesen lagi tanggal 27. Itu awalnya pagi tapi mundur siang, setaran jam 10, jam 11. Berarti tanggal 27 itu ketemunya Hari Jumat. Hari Jumat Iya. Pagi dia udah pesen. Sudah pesen. Cuman mundur ke siangnya lagi. Ke siangnya jam 10, 11. Nah saya di Sherlock suruh jemput di terminal Madiun. Terus saya ke situ. Saya nunggu agak lama gitu belum datang. Terus akhirnya datang. Terus itu langsung ke perjalanan ke Cemoro Sewu. Di dalam perjalanan dia sudah ngelantur bicaranya. Katanya dia keturunan Hamengkubuwono I, ada leluhur di sana. Terus katanya dia juga kalau menangis itu bisa jadi guntur dan hujan, kayak gitu. Pokoknya ngelantur gitulah mas. Selama di terminal dia naik ke mobil saya itu belum ada tanda-tanda pucat. Tanda pucat itu dia masuk wilayah Magetan. Terus saya di Maspati, saya bilang, Mbak kita putar balik aja, Mbak lagi sakit. Soalnya kan Mbak ndaki sendirian dan ini kan musim hujan bahaya. Cuma dia menjawab, saya tidak sakit mas, saya memang puasa. Saya harus suci sebelum ketemu leluhur saya, katanya gitu. Saat itu Mbak Gati sempat nggak nyeritain kesampaian maksudnya tujuannya poso ini poso opo? Enggak mas, cuma dia bilang puasa, dia harus suci sebelum ketemu leluhurnya di Lawu gitu aja. Setelah itu saya ajak pulang lagi kan nggak mau, katanya ya puasa itu. Terus ya pokoknya bicara, kadang itu dia ngelantur, terus kadang normal gitu bicaranya. Terus saya kehabisan bensin. Itu di Plausan. Indikator saya nyala, indikator BBM itu warna kuning gitu. Nanti kalau saya terusin itu saya nggak cukup untuk ke Cemoro Sewu. Akhirnya saya berhenti di pom Plausan itu. Nah di pom Plausan itu kebetulan hari Jumat petugasnya pada sholat Jumat tutup. Nah terus itu pom Plausan itu kan selatannya kan Indomaret atau apa itu. Saya parkir di situ menunggu sambil buka.
Saya tiduran sebentar, kaki saya taruh di atas dashboard itu. Terus itu saya tidur sebentar, bangun, sendal saya nggak ada, Mbak Gati nggak ada gitu. Hilang. Saya Mbak Gati itu saya WhatsApp, saya telepon itu nggak respon. Terus kemudian saya curhat-curhat sama istri saya, ya kayak gitulah, ada WhatsAppnya semua ada. Nah, terus itu tiba-tiba saya sudah capek, udah saya tiduran lagi, dia datang pakai sandal saya. Terus saya marahin, Mbak, kamu tuh dari mana sih? Saya itu urusannya banyak, nggak cuma nganter Mbak tiba-tiba menghilang tanpa konfirmasi, di telepon, di WA nggak respon. Maaf Mas, saya tadi ketemu leluhur saya jam 1 harus sampai Argo Dumilah, katanya gitu. Saat itu sampai mikir nggak Argo Dumilah itu apa? Ya enggak, saya kan bukan pendaki, nggak tahu. Terus yang namanya saya emosi, udah ayo naik, ayo kita ke Cemoro Sewu. Ya saya kan emosi, udah lama hampir 2 jam kayak gitu. Dia tuh cerita ngantos sudah nggak saya dengerin, ya saya emosi. Sampai di Cemoro Sewu, terus dia mundar mandir di base camp. Sempet tanya orang di base camp itu, mundar mandir, sempat masuk ke gerbang ya, terus dia balik lagi. Terus saya panggil, terus dia ke warung. Terus saya tanya mbaknya warung, Mbak, itu petugasnya di mana? Oh, petugasnya lagi turun Mas, lagi pulang kayaknya kan gitu. Terus Mbak, ini cara registrasinya gimana? Soalnya mbaknya ini kayaknya bingung, kan saya gitu. Terus si penjaga warung itu bilang registrasinya caranya bayarnya itu 25, terus harus ninggal KTP gitu. Saya rasa itu sudah jelas. Terus saya tinggal balik ke mobil, mau buka pintu, saya dipanggil Mbak Gati. Mas, ya Mbak, minggu nanti saya jemput lagi, sekalian kertas yang Mas bawa itu nanti bawa ke sini ya, itu buat saya tempat baju yang kotor. Tapi tunggu konfirmasi saya Mas, kalau misalkan nggak saya telepon, nggak usah ke sini, saya berarti sudah pulang sendiri, katanya gitu. Berarti habis itu sampai langsung balik lagi. Balik lagi. Nggak seperti berita yang sudah beredar kalau sampean sempat memperhatikan Mbak Gati itu mulai melakukan pendakian. Enggak, saya itu nggak tahu, semua nggak tahu, kayak minggu katanya meninggalnya minggu, saya nggak tahu. Saya tahunya kan Senin malam waktu habis Isya itu mau makan, nasi saya busuk itu satu magicom. Ya terus saya duduk, saya terus pegang HP biasa, saya kan cari orderan, siapa tahu di Facebook ada yang cari rental buat kemana gitu. Lah sekali buka HP ada kabar pendaki tewas itu, wanita umurnya 31 atau 32 gitu. Nah saya terus berpikir, apa ini yang saya antar gitu. Saya masih ragu. Saya lihat kontak dia, saya cari di get kontak itu. Ya di get kontak itu saya ketik, ada tulisannya Gati gitu ada. Saya masih penasaran lagi. Saya cari tahu di komen-komen itu ada nongol yang ngirim KTP. Oh, foto KTP-nya. Ya. Benar itu yang saya antar itu. Di foto. Pertama kali yang sampean rasakan ketika tahu bahwa ternyata yang pendaki meninggal itu benar-benar Gati Ambarwati yang baru saja sampean anterin, itu rasanya gimana? Ya merinding, nggak bisa tidur ya. Sampai sekarang pun nggak bisa tidur. Sampai sekarang? Iya. Padahal itu kejadian sudah berapa hari ya? Udah lama. Udah lama ya. Waktu hari Rabu, kalau nggak percaya nanti tanya istri saya itu. Itu saya mau buang air besar itu di WC itu, pintu saya buka, istri saya suruh duduk di depan pintu WC. Saking saya takutnya. Saya masih penasaran dengan ini Mas. Waktu sampai berhenti di pom Plausan, Mbak Gati menghilang selama 2 jam. Begitu balik, pas sampean marah-marah, dia kan bilang katanya habis ketemu sama leluhurnya. Di situ Mbak Gati sempat nggak menceritakan isi dari pertemuan dia? Maksudnya itu sama leluhurnya itu ngobrol apa aja, diceritain nggak? Enggak. Cuma dia sempet itu, ya menurut saya sih ngelantur. Dia bicara kayak ada seseorang. Dia bicara nanti ini, seingat saya itu, saya sebagian kan dia enggak merespon kan. Dia itu bilang gini, nanti kita ketemu di mana gitu loh. Nanti terus kita melakukan kayak ritual gitu loh. Makanya kayak ada bilang sama seseorang nanti ritualnya di sini, pokoknya di sebelah mana saya
agak-agak lupa. Terus saya tanya, saya pikir adanya saya. Kenapa Mbak? Enggak Mas, enggak sama sampean, sampean fokus saja nyupir. Padahal saat itu hanya ada sampean Iya, dan Mbak Kati di iya. mobil. Nah gitu ya, pikir saya ya orang stres itu. Ya saya sih takut, tapi takutnya itu bukan takut karena ini hantu atau apa-apa. Takutnya gini, ini saya kan kerja, juga beli bensin atau apa kan pakai uang sendiri. Saya nganter orang gila lah, nanti dibayar enggak? Takut saya kan gitu Mas. Aduh saya itu. Saya bilang ke istri saya, sudah WhatsApp ya telepon. Wah ini kayaknya nanti aku nggak gajian. Ya kenapa? Ini yang saya antar nih orang stres ini bicara-bicara sendiri kayak gitu. Ngomongannya ngelantur. Di berita itu kan berikut yang sampean tulis di komentar di video saya sebelum-sebelumnya. Sampean kan menceritakan kalau Mbak Kati Ambarwati ini sempat menyebut nama Hamengkubuwono ke-1. Iya. Katanya dia itu masih keturunannya itu. Dia masih berdarah biru. Dia bilang itu saya suatu saat entah saya keluarga saya reinkarnasi. Akan reinkarnasi. Reinkarnasi, iya. Itu untuk lokasi pada saat dia nyebutin itu waktu sampean masih di Madiun, di Mospati atau di pas waktu di Pelausan itu? Masuk itu Magetan. Saya setelah habis ajak balik dia pucat itu. Oh berarti di daerah Mospati ya? Iya, Mospati. mulai wajahnya pucat itu. Di situ. Itu sampean benar-benar memperhatikan. Jadi waktu masih di Madiun wajahnya belum pucat. Iyalah yang buka pintu mobil dia masuk juga saya loh Mas. Oh. Jadi ketika keluar dari Madiun masuk ke perbatasan, masuk ke Kabupaten Magetan, mukanya mulai pucat. Mulai pucat ya, pikir saya itu pucat mungkin kena AC terus demam lah pikir saya gitu. Ya pikir saya itu nggak mikir ke mistis. Pikir saya mungkin dia lagi dari rumah mungkin sudah capek, nggak enak badan tapi belum agak parah, terus mungkin pikir saya kena AC dingin ya kan. Yeah. Terus dia mungkin demam terus pucat, itu udah pikiran saya itu nggak nyampe ke mistis. Itu aja pikiran saya. Sebenarnya gini ya Mas, setelah berita meninggalnya Kati Ambarwati di Gunung Lawu sana ini viral, banyak sekali yang menanyakan ini kejadian ini setelah Mbak Kati Ambarwati sampai di Cemoro Sewu. Karena di berita ini kan banyak yang menyebutkan bahwa Kati Ambarwati ini naiknya bertiga. Kalau sampean sebagai saksi yang mengantarkan Mbak Kati, sebenarnya ini sendiri apa memang bertiga? Kalau dari Madiun sendiri, sampai di warung juga sendiri, tapi kalau di jalan ketemu orang pendaki saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya sendiri. Kejanggalannya begini Mas, ada yang memberikan kesaksian, dia itu sempat bertemu dengan Mbak Kati di pos 1. Ya. Waktu ditanya, katanya bertiga. Yang dua sudah jalan duluan, padahal saat itu jam 8 malam dalam keadaan hujan deras. Yang ditanyakan teman-teman yang saat itu nonton video saya kan, yang dua ini siapa, kenapa kok sampai sekarang belum klarifikasi? Seharusnya kan dia tanggung jawab. Kalau memang solidaritas seorang pendaki itu biasanya kan apapun yang dilakukan, baik istirahat, baik maupun dia ini mulai ngetrek, biasanya kan bersama-sama. Lah ini beritanya ada 2 orang lagi temennya, tapi kok temennya udah duluan, sedangkan Mbak Kati Ambarwati ini ditinggal di pos 1. Kemudian untuk versi yang kedua, banyak orang yang menilai gini, yang 2 ini tadi, ini orang beneran apa bukan? Kalau menurut saya Mas, kalau emang ada temennya, mungkin kan sudah ketemu di pos Cemoro Sewu. Itu dari sampai jam saya beranjak pergi dari sana itu jam 3 loh Mas. Berarti sampean sempat berhenti di Cemoro Sewu itu agak lama ya? Lama, itu kan saya makan pop mie juga. Juga sempat nungguin dia ngobrol sama penjaga warung itu. Waktu tanya tentang registrasi. Iya tadi. Itu. Tapi kalau emang ada temannya, seharusnya dia nggak ilegal dan seharusnya waktu di situ dia tetap bilang saya masih nunggu teman atau gimana kayak. Tapi yang jelas di situ nggak ada orang pendaki selain dia. Dia pun itu bukan kayak orang pendaki, pakaian biasa, pakai tas biasa, nggak ada bekal pendaki, nggak ada. Nah, oke, jadi gini,
di foto yang beredar Mbak Gati saat itu kan waktu meninggal maupun foto saat Mbak Gati ini di puncak, dia kan pakai jaket berwarna biru ada garis merah putih di lengan. Saat sampai nganterin Mbak Gati sampai Cemoro Sewu, apakah Mbak Gati juga menggunakan pakaian yang sama atau gimana? Tidak, itu saya waktu itu nganter itu pakaiannya biasa, itu pakaian kayak ada beniknya gini. Kalau emang celananya emang yang dipakai itu. Oh, Ya. yang warna krim itu. Kalau soal untuk pakaian, saya itu tahu semua. Soalnya kan yang saat tadi saya bilang tas kertas untuk buat pakai baju kotoran itu, sama tas hitam ya, yang tas kertas yang buat baju kotoran itu awalnya kan juga ada kayak baju kayak kresek gitulah. Itu dikeluarin, terus sama yang tas hitam itu dikeluarin, kan di mobil saya di kursi. Nah, itu ditata rapi, dijadiin satu di tas hitam. Terus yang tas kertas itu dititipkan ke saya, dikasih ke dashboard mobil. Nanti untuk buat waktu jemput dia buat pakaian yang kotor. Tapi setahuku saat dikeluarin semua itu nggak ada jaket, yang ada kayak kresek-kresek, baju itulah yang ada itu. Terus jaket yang dia pakai waktu pertama ditemukan oleh Pak Jarwo itu berarti dari mana? Atau mungkin bisa ketemu sama pendaki, kasihan atau gimana, dikasih atau gimana kan mungkin juga bisa. Yang pasti berarti Mbak Gati Ambarwati memulai pendakian ini tanpa menggunakan pakaian layaknya pendaki ya, hanya Tidak, menggunakan kayak pakaian biasa. orang bermain lah, kayak orang liburan lah. Orang liburan. Iya, seperti itu. Nah, saya masih penasaran Mas. Karena sepanjang perjalanan dari Madiun sampai Cemoro Sewu, ini kan Mbak Gati sering menunjukkan sikap-sikap aneh, tingkah aneh. Iya. Seperti mengatakan bahwa Hamengkubuwono I itu yang punya leluhur di Ngawi juga, di apa itu Lawu juga kayak gitulah. Sampean sendiri sebagai driver yang mengantar Mbak Gati merasakan nggak keganjilan selain dari tingkah dari Mbak Gati sendiri? Maksud saya mungkin ada aura atau gimana? Ya kayak itu sih ya nggak ada sih Mas, cuma gini. Saya mau keluar dari zona itu nggak bisa. Maksudnya keluar dari zonanya Mbak Gati itu gini. Kan itu sudah tahu pikiran saya kan orang stres. Kan ada yang komen diserahkan. Seharusnya itu diserahkan ke pihak berwajib kalau tahu dia stres atau diajak pulang gitu. Saya kan kalau mengajak sempat pulang kan sudah sempat mengajak. Tapi kan dia nggak mau yang wajahnya pucat itu. Nah, terus ada lagi yang bilang, kenapa nggak dikasihkan yang pihak berwajib kayak gitu kan? Yes, yang namanya netizen itu. Tapi saya di posisi itu, saya tuh kayak keluar dari zona yang dikatakan orang-orang itu nggak bisa. Kayak saya itu kayak terpukau, kayak yes, pokoknya saya antar gitu aja. Pokoknya seolah-olah sampean hanya mengikuti alur. Ya, mengikuti alur itu. Jadi saya mau keluar dari alur itu tuh nggak bisa. Mungkin enak orang ngomong seharusnya diserahkan ke pihak berwajib kalau dia tahu dia stres. Tapi itu saya mau keluar dari alur itu kayak udah nggak bisa. Kayak yes, kayak dihipnotis lah, nurut aja gitulah. Cuma saya itu ya bisa bilang kalau kayak dia stres itu bisa, cuma mau keluar ke alur untuk mengantarkan dia ke pihak berwajib lah dia stres ini atau mencoba menghalangi agar nggak ke Lawu itu saya nggak bisa mau keluar dari alur itu nggak bisa gitu. Sekarang sekalian pelurusan saja Mas. Ya. Karena banyak sekali netizen ini yang menganggap bahwa tingkah laku aneh yang dilakukan oleh Mbak Gati, mereka ini menganggap bahwa Mbak Gati ini kurang normal atau boleh dibilang bahasa kasarnya kan orang stres. Iya. Menurut jenengan sendiri yang pernah berkomunikasi secara langsung, menurut sampean gimana? Apakah Mbak Gati ini benar stres atau normal? Kalau menurut saya, kalau orang stres itu kan dari kayak WhatsApp-nya kan juga kelihatan kan. Kalau orang stres loh Mas ya. Yeah. Ini aja WhatsApp terus dia pernah telepon itu bahasanya normal Mas. Nggak ada. Yo kalau orang stres masa dia nawar Mas 200 150 gitu. Saya kan naripnya 250, dia nawar 150. Itu nanti saya buat BBM aja sama mobilnya kurang 200. Udah gini Mbak, tambahin 50 kita berangkat. Ya udah deal, dia juga mau ngasih DP. Ada WhatsApp-nya, masa orang stres juga bisa Sherlock. Nah, terus kalau dia emang stres waktu saya makan pop mie itu, saya mau bayar. Nggak usah Mas, sampean tinggal, nanti saya yang bayar. Terus dia tanya, Mas, rokok Mas apa? Sudah Mbak, nggak usah, rokok saya masih banyak. Masa itu stres? Jadi intinya
dari penjelasan Mas Gary ini tadi, bahwa anggapan teman-teman yang mengatakan kalau Mbak Gati ini stres, ini sudah terjawab. Intinya Mbak Gati ini tidak stres. Jikapun Mbak Gati ini pada saat perjalanan ke Gunung Lawu sana menunjukkan tingkah-tingkah aneh, ini semata mungkin sudah di luar sepengetahuan kita, entah apa yang membuat dia ini bersikap stres. Intinya dari penjelasan Mas Giri tadi bahwa Mbak Gati ini sebenarnya normal seperti kita semuanya dan tidak stres gitu ya Mas. Iya. Kalaupun itu stres, ngapain saya muat Mas, saya kerja. Ya. Ngapain saya nganterin orang stres? Sudah resiko nggak dibayar. Saya sudah rugi waktu, rugi uang. Itu normal kok. Dia selain WhatsApp itu juga telepon, ya bicara normal. Mau ngasih DP itu, waktu dia ngensel itu dia juga telepon minta maaf. Jadi saat itu sampean mengantarkan Mbak Gati dari Madiun sampai ke Cemorosewu dengan harga 250. Iya, 250. Kalau dipikir-pikir berarti travel jenengan murah ya? Ya, gimana Mas? Ya, saya kan ya kasihan sih Mas, satu orang. Masa saya seharusnya harga charteran ke daerah kayak Sarangan itu wisata itu harganya itu kayak charteran itu paling enggak 500-550. Ya dia kan cuma satu orang juga wanita, kalau saya tarik segitu saya juga kasihan sih Mas. Makanya saya tarik segitu, tapi kan juga saya sebelumnya kan sudah juga ada charteran nganter ke Ponorogo, saya pikir sudah cukup lah. Kebantu itulah saya. Nah, sekarang sekalian aja Mas. Mungkin jika teman-teman pendaki ini seandainya ada yang ingin membutuhkan jasanya sampean siap apa enggak? Mungkin ada rombongan dari Surabaya atau dari Jakarta yang turun dari Madiun minta dianterin ke sana. Kalau untuk saat ini saya masih trauma Mas. Tapi nanti kalau mungkin enggak ini loh Mas, ada yang inbox tanya charteran ke apa ini ke Sarangan. Ini aja saya nggak balas loh Mas. Itu kapan itu? Ini dia inbox Jumat kemarin ini pukul jam 6 sore nih. Dia tanya, Mas rental ke Sarangan berapa ya? Sampai sekarang nggak saya balas. Karena saya takutnya nih, ini nanti hantu lagi atau gimana lagi saya. Takut intinya saya. Sampean masih trauma. Masih trauma saya. Ya. Saya untuk saat ini kalau ada trip kayak ke Sarangan, Tawangmangu, saya masih belum. Tapi kan seandainya ada job dari, mungkin ada yang teman-teman yang nonton video ini pulang dari luar, posisinya ada di bandara Surabaya, seandainya sampai minta dijemput kan bisa. Masih bisa. Siap. Mungkin kalau untuk wisata ke Sarangan atau Tawangmangu ya bisa, nanti biar sopir lainnya aja lah. Saya nggak mau urusan dengan gaib Mas. Bener-bener trauma ya. Iya trauma Mas. Kalau nggak trauma loh Mas, itu kan tadi Mas ya dengar sendiri dari cerita ibuku, istriku kan dengar. Ya. Saya ke WC aja loh. BAB pintu saya buka, istri saya nunggu di depan WC. Mas kan dengar sendiri, masa saya bohong? Saya dapat bocoran lagi, katanya sebelum kejadian ini Mas ini kan kurang percaya dengan hal-hal seperti itu. Iya Mas, saya orangnya itu gini untuk mitos-mitos saya itu nggak percaya. Bukannya saya itu gini enggak. Ya saya itu percaya cuma saya sama Tuhan sih. Untuk yang kayak katanya hantu ini saya itu nggak percaya. Emang nggak percayanya itu gimana ya? Itu kan soalnya saya juga belum tahu sendiri sih. Jadi nggak percayalah kayak gitu itu nggak percaya sih Mas. Makanya saya waktu ngantar Mbak Gati itu nggak ngerasa mistis gini enggak. Soalnya saya orangnya nggak percaya gitu-gituan. Pikir saya orang stres gitu aja. Tapi intinya setelah kejadian ini sampean kan mulai percaya dengan hal-hal seperti itu. Percaya sih Mas. Baru percaya sih. Sampai akhirnya merasa ketakutan di kamar mandi aja suruh nungguin istri kan. Itu saya kemarin itu waktu Sabtu kemarin ini ke Gili Ketapang itu saya itu sudah ngantuk Mas, nyopir tuh sambil agak ngantuk ya 2 hari nggak tidur Mas. Saya takutnya gini, kalau nanti tidur saya tiba-tiba pindah alam ke gaib atau gimana, seperti itulah Mas pikirannya. Itu sampai yang namanya orang takut mikirnya sampai ke situ ya. Sampai teman-teman itu waktu kumpul di sini itu bisa nanti ditanyain itu saya gimana caranya agar teman-teman saya itu nggak pulang. Boleh pulang nanti sekitaran jam 3 dini hari. Soalnya jam 3 kan sudah ada kirok. Pikir saya nanti kalau ada kirok itu hantu sudah pada nggak ada, sudah pergi. Nah makanya teman-teman itu saya tahan di sini, saya ajak cerita, minta makan saya beli
kan pokoknya biar dia nggak pulang. Nah, kalau Intinya biar ada teman di sini lah. iya, nanti kan kalau sudah jam 3 kan sudah aman, Nah. ada kirok, nanti kan adzan subuh kan hantu sudah pergi. Itu saya. Beberapa hari saya gitu ke teman-teman. Tadi sebelum kita tag membuat video, istrinya Mas Gary kan sempat menceritakan katanya sempat ada kejadian sosok pendaki datang ke rumahnya Mas. Ah ya, itu kejadiannya setelah nasi saya busuk waktu habis sisa. Itu ternyata juga posisi Mbak Gati dimakamkan. Saya tahu diam. Kejadiannya barengan dengan pemakamannya Mbak Gati. Lah itu saya itu nggak tahu kalau waktu pemakamannya Mbak Gati waktu bareng Isa itu nggak tahu. Saya tahu saya sama istri saya itu waktu kemarin saya silaturahmi ke rumahnya. Ibunya kan cerita, maka dimakamkan kan hari Senin habis Isa. Nah itu kejadian bareng nasi yang saya mau makan di Magicom itu busuk. Sekalian saya tahu kalau Mbak Gati meninggal. Itu. Jadi sampean tahu berita ya pas gini ya alurnya. Sampean mau makan, nasinya buka busuk. nasi ternyata nasinya busuk. Busuk. Nah, saat itu sampean buka-buka HP, Ya. ternyata di HP itu mendengar melihat berita kematiannya Gati Ambarwati. Iya, pendaki yang tewas itu. Terus nggak selang lama itu keponakan istri saya yang rumahnya sini ini, dia melihat sosok pendaki lelaki di depan pintu. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu jaketnya tadi kayaknya biru atau ungu gitu. Pakai topi juga, pakai tas pendaki. Tapi selang nggak lama itu orang itu hilang. Kalau menurut keponakannya sampean yang lihat itu tadi, itu manusia atau? Ya kalau manusia seharusnya dia kan panggil-panggil kalau